Halo semua, ini adalah OnePlus 7 Pro. Beberapa bulan yang lalu saya pernah buat video review mengenai HP ini. Kalau kalian mau lihat video reviewnya, silahkan cek di kolom deskripsi ya. Nah, kali ini saya akan coba tes game PUBG di HP ini. Tujuannya sih untuk mengetahui beberapa informasi, yaitu yang pertama, tingkat kenyamanan bermain game PUBG di grafik smooth dengan frame rate 90 fps itu seperti apa. Yang kedua, tingkat kestabilan FPS-nya, apakah ada frame drop yang cukup parah atau tidak. Lalu yang ketiga, berapa maksimal suhu HP yang dicapai pada saat main game. Dan yang terakhir, dari kapasitas baterai 100% sampai habis, berapa lama sih kita bisa main PUBG di HP ini. Sebelum bermain, seperti biasa, saya akan menginformasikan beberapa kondisi pengujian sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai jaringan. Jaringan yang saya gunakan adalah jaringan data WiFi. Yang kedua, kondisi ruangan tempat saya bermain game di dalam studio ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 26 derajat Celcius. Yang ketiga adalah informasi mengenai HP ini. HP yang saya gunakan umurnya kurang lebih 2 tahun dengan SoC Snapdragon 855, RAM 8GB dan internal storage 256GB. OS-nya berjalan di Android 11, resolusi layarnya saya setting di Full HD+. Untuk kecerahan layar saya setting di sekitar 75%. Nilai Antutu benchmarknya 503.416 poin. Nilai Geekbench-nya single core dapat 619 poin dan multicore-nya sebesar 2.482 poin. Stress test 3D Mark-nya 99,5% dengan base loop skornya 3061. Touch sampling layarnya adalah 220 Hz. Yang keempat mengenai grafik in-game-nya, yang saya gunakan adalah grafik smooth dengan frame rate 90 fps. By the way, OnePlus 7 Pro ini adalah salah satu HP pertama yang mendukung 90 fps di game PUBG ya. Yang kelima, untuk mengamati dan menampilkan nilai FPS-nya, saya gunakan software PerfDock di PC yang saya hubungkan secara wireless ke HP. Yang keenam, untuk mengamati suhunya, saya gunakan alat infrared thermovision merek FLIR tipe E4. Oke, kita langsung aja ke game pertama ya. Di game pertama, saya coba game dengan mode klasik di Erangel, status baterai sebelum game 100%, suhu HP sebelum game adalah 35,4 derajat Celcius. Marked a location.
Di game pertama, saya bermain kurang lebih 31 menit, baterainya dari 100% menjadi 77% setelah game pertama. Artinya ada penurunan kapasitas baterai sebesar 23% selama 31 menit. Suhu HP tertinggi setelah game pertama adalah 47 derajat Celcius. Bisa dibilang udah mulai panas nih HP. Rata-rata FPS di game pertama adalah 85,3 FPS, dengan FPS terendah di 68 FPS. Kalau kita perhatikan dari grafik, sebetulnya HP ini hanya mampu bertahan di 90 FPS hanya pada saat 2,5 menit pertama aja. Selebihnya, HP ini stabil di sekitar 85 FPS, dengan sedikit-sedikit stutter lah. Tapi nggak terlalu mengganggu sih, sumpah. Saya aja baru tahu ada stutter begitu saya cek di grafik FPS-nya. Kalau pada saat in-game-nya, ya nggak ngerasain sama sekali, bahkan nggak ngerasain frame drop. Masih enak banget lah nih HP. Sekarang langsung aja kita lanjut ke game kedua ya, masih di mode klasik dengan map Erangel juga.
Di game kedua, saya bermain kurang lebih 27 menit, baterainya dari 77% menjadi 58%, yang artinya ada penurunan kapasitas baterai sebesar 19% selama 27 menit di game kedua. Suhu HP tertinggi setelah game kedua adalah 47,3 derajat Celcius, yang artinya tidak berbeda jauh dengan suhu tertinggi di game pertama, masih sama-sama terasa panas. Rata-rata FPS di game kedua adalah 85,4 FPS dengan FPS terendah di 71,9 FPS. Di game kedua ini experience-nya masih sama seperti game pertama, masih enak dan nggak terasa frame drop sama sekali. Pokoknya masih nice lah. Kita langsung geber ke game ketiga biar lebih tahu performance-nya seperti apa di HP ini ya. Di game ketiga saya bermain kurang lebih 26 menit, baterainya dari 58% menjadi 37%, yang artinya ada penurunan kapasitas baterai sebesar 21% selama 26 menit di game ketiga. Suhu HP tertinggi setelah game ketiga adalah 47,2 derajat Celcius. Rata-rata FPS di game ketiga adalah 84,9 FPS dengan FPS terendah di 75 FPS. Sampai saat ini saya masih heran sih, karena HP ini masih bisa maintain kestabilan performance-nya hingga game ketiga PUBG Mobile. Padahal kalau saya baca di beberapa forum-forum seperti forum XDA Developer misalkan, nggak sedikit yang mengeluhkan performance gaming dan overheat di HP OnePlus 7 Pro ini. Terakhir saya lanjut ke game-game berikutnya, tapi kali ini saya setting frame rate-nya di 60 fps. Pengen ngeliat sih gimana performance-nya kalau baterai sudah mulai di bawah 30%, karena pengalaman saya di beberapa video tes game PUBG yang sebelumnya, kalau baterainya sudah low, performance-nya juga akan low. Alhasil kestabilan FPS-nya jadi berantakan, dan ternyata HP ini masih stabil rupanya. Masih stabil di 59,7 fps. Berarti gacor banget lah nih HP.
Jadi ini adalah grafik FPS dari game pertama, game kedua, game ketiga, dan juga game keempat. Dimana kalau kita perhatikan HP ini memiliki FPS yang sangat stabil. Berarti secara performance HP ini masih bagus banget. Sebetulnya udah kelihatan sih dari hasil uji stress test 3D Mark-nya, dimana HP ini memiliki tingkat kestabilan yang luar biasa bagus, yaitu ada di 99,5% kestabilannya. Wow. Mungkin bisa disimpulkan bahwa SoC Snapdragon 855 yang ada di HP ini masih terlalu OP untuk menjalankan game sekelas PUBG Mobile. Secara performance, HP ini boleh dibilang bagus. Touch sensitivitasnya juga udah bagus, tapi entah kenapa saya ngerasain ada yang kurang dari sensor gironya. Kayak terasa agak delay gitu. Emang nggak signifikan sih, nggak yang terlalu parah banget delaynya, cuman masih terasa aja. Ya, yang gameplaynya pakai full gyro pasti paham lah masalah ini. Info tambahan untuk ketahanan baterainya, HP ini mampu bertahan selama 2 jam 52 menit full main PUBG dari kapasitas baterai 100% sampai dengan sisa 5%. Overall bermain PUBG di OnePlus 7 Pro ini masih recommended banget lah. Oke, sampai di sini dulu tes game PUBG di OnePlus 7 Pro ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat mengenai gadget. Oh ya, apabila teman-teman ada saran untuk HP-HP lain yang mau dites, silahkan komen di bawah ya. Saya Muhammad Fahrul dari channel Obrolin HP. Sampai jumpa di video-video berikutnya.